Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nafhana Budra Channel, pagi ini kita berada di Masjid Al-Muhajirin Komplek Bank of Tokyo dalam rangka mendengarkan kajian Ahad Subuh yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Sueb AD SE MSI yang bertemakan tentang bahaya dan daya rusaknya judi online. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mari kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kepada kita nikmat-nikmat di antaranya nikmat sehat, nikmat kesempatan yang kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah terlimpahkan pada dunia kita Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan umatnya yang beristiqomah melaksanakan syariat Islam sampai akhir hayat. Terima kasih tubuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sebelum memulai kajian kita doakan dulu kepada kedua orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka semua diampuni semua dosa dan kesalahannya, kemudian ditempatkan sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat terbaiknya. Dan juga kepada kedua orang tua kita, sahabat, saudara, keluarga kita yang masih hidup, mungkin pada pagi hari ini diberikan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka diberi kesabaran dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begini saya ingin menyampaikan mengenai daya rusak judi online atau bahayanya judi online pada masyarakat. Kenapa saya ambil ini? Karena begitu maraknya situs atau transaksi judi online yang disampaikan oleh PPATK ya. Ada paparan dari ketua PPATK. PPATK itu adalah pusat pelaporan analisa transaksi keuangan. Ini adalah badan yang dibentuk pemerintah untuk menganalisis mengenai keuangan seseorang. Dia diberikan hak akses untuk memasuki dunia perbankan. Jadi dia bisa memonitor, menganalisis semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh orang per orang. Nah, ini menurut ketuanya yaitu Ivan Yustina Pandana ketika rapat dengan Komisi 3 DPR pada Rabu 6 November yang lalu, pasti membuat kita semua tercengang melihat dahsyatnya daya rusak judi terhadap masyarakat kita. Kalau tidak, terdapat tren yang meningkat dari tahun ke tahun dengan besaran transaksi yang amat sangat besar dan merusak ekonomi masyarakat kedamaian negara ini.
tren yang transaksi judul tahun 2021 hanya sekitar 57,91 triliun, naik ke 2002 menjadi 104,42, kemudian di 2023 naik menjadi 327 triliun. Dan luar biasanya lagi, transaksi pertama di semester pertama tahun 2024 itu sebesar 174,56, lebih besar dari semester pertama tahun 2023. Hingga semester 2 tahun ini transaksi judul sudah mencapai angka 283 triliun. Sedangkan tahun 2024 ini proyeksi kenaikannya terhadap transaksi tersebut sekitar 237,48%. Itu diduga setelah 4.000 situs judulnya diblokir, artinya hanya sisa tinggal 1.000 situs saja yang masih aktif. Kalau kita bandingkan dengan APBN 2024 yang jumlahnya 3,325 triliun saja, 3.325 triliun, maka transaksi judul itu hampir 10% dari total APBN kita. Itu semua mengalahkan total APBN yang diplot untuk bidang agama di Indonesia yang dialokasikan hanya sebesar 11,8 triliun atau 0,5. Jadi transaksi judul ini lebih besar dari anggaran untuk pendidikan agama. Ini luar biasa. Menurut Pak Ivan, kalau dulu orang memiliki pendapatan 1 juta hanya akan digunakan 100 sampai 200 ribu untuk judul, sekarang hampir 900 ribu dari pendapatannya dia pakai untuk judul. Jadi kita lihat semakin edik ketagihan masyarakat main judul. Jadi hanya menyisakan 100 ribu saja untuk keluarga. Ini luar biasa ya. Kita simpulkan sungguh dahsyat kerusakan yang ditimbulkan akibat judul secara ekonomi. Belum lagi secara sosial. Berapa banyak warga bangsa kita yang meninggal akibat judul ini. Selain kerusakan non material, lebih banyak dan lebih luas lagi. Karena judul yang semula berkisar pada jutaan rupiah depositnya, itu ini dengan uang 10.000 udah bisa main judul. Nah, jadi bandarnya itu menurunkan deposit yang dulunya 1 jutaan jadi hanya 100.000 untuk main slot judul, istilahnya slot ya, depositnya. Nah, ini artinya apa? Artinya populasi orang atau demografi untuk bertransaksi judul ini makin banyak, makin luas, makin masif gitu, orang yang menggunakan permainan judul ini. Nah, dalam salat subuh Allah SWT bisa dibayangkan dana sebesar ratusan triliun milik rakyat kecil ini tersedot begitu saja ke tangan bandar judul yang ternyata sebagiannya bandarnya itu ada di luar negeri atau asing, dikelola oleh asing. Jadi di sini itu hanya operatornya aja, uangnya itu langsung lari ke luar. Menurut polisi di Bekasi itu judul tetap 1 kali menang tetapi 10 kali kalah. Ini laporan dari Kompas Rabu tanggal 6 November jam 14.25. Jadi memang mesin judul itu disetting untuk awalnya memenangkan pemain judul. Jadi misalnya ada seseorang yang beli slot 10.000, dia awalnya menang, baru kemudian pesannya 3 kali, 4 kali, 5 kali, sehingga orang menjadi penasaran, akhirnya deposit lagi itu untuk menutupi kekalahan. Nah, itu dulu di zaman perbankan ada istilahnya main falas itu kalau dealer satu bank
itu membeli mata uang asing untuk ditransaksikan dengan rupiah, atau sebaliknya kita beli rupiah untuk membeli mata uang asing, sebutnya foreign exchange, forex. Nah ini Mas Harko jagonya itu dulu zaman belanya di forex. Jadi sampai-sampai ada bank yang bangkrut, Bank Duta namanya, bangkrut karena apa? Karena dealernya Pak siapa sih? Jadi Menteri Pertanian siapa itu? Bukan, yang menikahi, namanya siapa itu dia main forex, dia awalnya menang lawan yen, terus akhirnya kalah, untuk menutupi kalah main lagi, untuk menutupi kalah main lagi, sehingga mengambil dananya Bank Duta, habis akhirnya uangnya, dan ya Bank Duta jadi bangkrut karena habis uangnya, likuiditasnya minus, sehingga dia ketahuan dan ditangkap. Tapi ya itu akibat edik itu ketagihan, kayak kita merokok itu ada ediknya, ada racun tembakau yang bisa menyebabkan kita ketagihan. Nah main judi juga seperti itu gitu. Main judi itu begitu besarnya rasa ingin menang, rasa ingin terus-terusan gitu, sehingga dia lupa bahwa dia sudah menggunakan dananya untuk pekerjaan itu. Jadi dulu ada laporan di koran yang menyebutkan ada seorang polisi yang dia dapat uang dari bukan gaji sebetulnya, itu apa namanya ya, ada tambahan uang, enggak diserahkan ke istrinya, tapi dia edit main judi online hingga habis uangnya, dan akhirnya istrinya marah, ketahuan, dia disiram pakai bensin ya, dan terbakar akhirnya gitu. Terbakar. Nah itu kenapa? Karena orang begitu tertarik dengan bahkan ketagihan main judul ini. Kenapa? Karena pertama begitu leluasa merambah ke masyarakat bawah dengan memecah syarat keikutsertaan deposit dari jutaan ke 10 ribuan. Juga mudahnya akses untuk ikut main judul melalui internet. Terus kemudian banyaknya juga orang yang punya HP, dan tentunya alat elektronik lainnya yang bisa mendorong untuk menguasai judul ini. Nah, selain itu ada kecenderungan, ini kecenderungan sifat manusia yang mulai rakus, bahwa dia ingin hidup cepat kaya. Karena apa? Karena masyarakat sekitarnya itu hedonis. Hedonis itu memperlihatkan kekayaannya, gitu, hedon. Jadi sifat orang yang dia ingin memamerkan, gitu. Ingin memamerkan kekayaannya, sehingga dia entah dari mana uangnya, yaitu dia pengen seperti orang itu. Nah ini akhirnya mendorong orang untuk judi supaya dia cepat kaya, gitu. Supaya dia ingin seperti orang lain, yang kalau si A punya motor baru, saya juga harus punya motor baru. Caranya apa? Caranya itu dengan judi online tadi. Berharap bahwa dengan judi online itu dia bisa menang. Padahal sudah dirumuskan di dalam mesin judinya itu bahwa dia akan kalah hasil akhirnya. Ini kita tidak sadar. Nah orang-orang juga menyangka bahwa pasti bisa menang. Kalau dulu memang judinya bukan online, tapi judi kertas ya, secara tertulis, namanya porkas ya, porkas foto gitu ada. Terus kemudian zaman dulu lagi ada SDSB. Nah SDSB itu
dulu ada bank yang kalau kita menabung di sana kita akan dapat kupon SD. Itu di namanya Bank Indonesia ya, kalau nggak salah di sebelahnya Bintrasa. Bendungan Hilir itu. Hah? Di Bendungan Hilir. Tidak benar ya di situ. Jadi kalau kita menabung di tempat dia, gitu ya, kita akan dapat satu kupon. Gitu. Berapa? Misalnya kelipatannya, misalnya 100.000 kita nabung dapat 10 kupon. Ya itu resmi Kementerian Sosial kalau nggak salah yang menyelenggarakan SD. Dulu begitu, jadi terbatas karena terkontrol gitu. Tapi sekarang dengan adanya judi online ini menjadi tidak terbatas sampai ke anak-anak pun itu ikutan. Bahkan menurut Panglima TNI dan Puspom atau Panglima TNI bahwa anggota TNI pun banyak yang terlibat di dalam judul ini. Belum lagi ASN, belum lagi masyarakat biasa, semuanya ikut dalam larut dalam judi ini. Itu sebabnya Al-Quran menyebut judi dengan maisir. Maisir atau istilahnya qimar itu suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah. Jadi sebetulnya kayak arisan aja gitu, kumpulan gitu. Hari ini dia menang berarti ngambil dari yang kalah tadi gitu. Begitu juga besoknya orang lain menang itu pasti ngambil dari yang kalah itu tadi gitu. Nah, maka nggak pernah kalah tuh namanya bandar, pasti menang ya gitu. Karena dari yang menang, dari yang itu hanya sedikit sekali dibandingkan dengan yang kalahnya. Yang kalahnya lebih banyak. Yang kalahnya uangnya kemana? Ya ke bandar gitu. Itu sebagai bentuk dari maisir tadi. Di dalam Al-Quran terdapat 5 ayat yang berakar kata sama dengan maisir. 3 diantaranya terkait langsung dengan judi, yaitu pada surah 5 surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan surat Al-Baqarah surat 229. Nah, kita simak coba lihat di surat 2 surat Al-Baqarah ayat 29. Bunyinya ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'a lin-nasi wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah bahwa pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Nah, pada ayat yang dibacakan tadi itu hanya bersifat informatif, jadi menyampaikan bahwa minuman keras atau khamar dan judi atau maisir itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat dari khamar dan maisir tadi. Tetapi dosanya kata Allah itu lebih besar dari manfaatnya. Ini informasi yang disampaikan dalam surah Al-Baqarah 109. Jadi memang terdapat manfaat dari khamar dan maisir itu tadi, tapi manfaatnya lebih kecil dibandingkan dosanya. Dosanya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Selanjutnya lebih ditegaskan lagi mengenai judi ini kita lihat di surat Al-Maidah surat 5 ayat 90. Silakan dibuka coba surat ke-5 surat Al-Maidah ayat 90. Dibuka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansaru wal azlamu rijsum min amali syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ya. Jadi pada Al-Quran Al-Maidah 90 ini Allah SWT tegas melarang judi dan minuman keras dengan firman-Nya, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dalam ayat ini disebutkan faztanibuhu la'allakum tuflihun. Mengikuti pandangan tafsir Jalalain, kata la'allakum tuflihun artinya pasti beruntung. Jadi orang yang meninggalkan khamr dan judi itu pasti akan beruntung. Siapa saja yang menjauhi judi dan minuman keras pasti akan beruntung. Jadi ayat ini secara definitif, secara kepastian untuk memastikan haramnya meminum minuman keras dan bermain judi, baik itu judi langsung seperti misalnya judi, kalau di Bali ada judi sabung ayam, adu ayam, judi oprok kalau lagi ada, biasanya ada hajatan-hajatan, nah itu suka main dadu di koprok begitu, koprok terus kemudian keluar akan berapa, siapa yang bisa menebak dia yang akan dapat. Nah, dan sekarang dengan istilah ada judi online, itu ayatnya menyebutkan bahwa itu sudah diharamkan dengan ayat yang tadi disampaikan, yaitu surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-90 tadi. Selanjutnya di dalam ayat 91 kita lihat lagi ayat 91, silakan dibuka ayat 91-nya. Secara jelas dan terang disebutkan bahwa judi dan minuman keras itu berasal dari setan yang bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Bukan cuma itu, lebih dasar lagi membuat manusia jauh dari mengingat Allah SWT serta melaksanakan sholat. Kalau kita simak surat kelima, surat Al-Maidah ayat ke-91, yaitu Allah menjelaskan innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a bil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa 'anil shalah fa hal antum muntahun. Jadi Allah menerangkan bahwa judi dan minuman keras itu adalah perbuatan setan. Setan bermaksud untuk apa? Untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara pemain tadi, di antara orang yang minum minuman keras tadi. Kenapa? Dengan mabuk akhirnya orang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang di luar kontrolnya. Contoh misalnya ada kasus di Surabaya yang seorang laki-laki yang membunuh pacarnya setelah mabok-mabokan. Dia pulang dari kafe bertengkar karena pengaruh minuman keras, akhirnya dia membunuh pacarnya itu tadi.
Itu adalah salah satu. Salah duanya bisa jadi karena minuman keras dia bisa melupakan sholat, boro-boro sholat. Makanya dalam ayat lain, jangan kamu sholat wa antum sukaro, dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk dulunya adalah ketika ada orang yang sholat dan mengimami, baca surat Al-Kafirunnya bolak-balik gitu, ketemu. Nah, anakum takutnya gitu. Jadi orang yang mabuk itu pasti akan menimbulkan kekacauan. Ada cerita tersendiri, ada seorang pemabuk yang ingin waktu itu pulang pagi, akhirnya dengar adzan, dia mau sholat subuh, gitu. Mau sholat subuh, ya wudhu, ditanya kan ada tetangga-tetangga yang tahu bahwa dia pemabuk ini anak. Tanya, mau ngapain? Sholat. Nah, gitu. Coba sholat subuh berapa rakaat? Nah, dia kan lagi mabuk 3 rakaat. Nah, gitu. Akhirnya diusir dia. Pergi sana. Kamu mabuk aja. Gitu. Nah, dia pergilah. Gitu, gak jadi sholat karena masih mabuk. Nah, di jalan dia ketemu dengan orang yang mau sholat juga. Gitu. Sholat. Mau kemana Pak? Nah, gitu. Ya sholat lah. Sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? Nah, ditanya sama yang mabok itu. Ya 2 lah, katanya gitu. Wah, pulang. Saya ada yang 3 ditolak, katanya. Apalagi 2, katanya gitu. Jadi memang masih mabuk dia. Gitu. Jadi waktu sukaro itu ketika kamu mabuk dilarang sholat. Kalau gitu juga dengan judi ya. Judi itu berpengaruh luar biasa. Karena apa? Karena dia melakukan sesuatu yang di luar kontrol, di luar nalar dia. Pengaruh apa? Pengaruh dari etik tadi, gitu. Ketagihannya itu, sifat ketagihannya. Orang bisa pusing setengah mati kalau tidak melakukan itu, tidak berjudi. Nah, kenapa di surat Al-Maidah ayat 91 ini Allah secara jelas menyampaikan mengenai bahayanya dari judi dan minum khamr itu, karena itu perbuatan setan yang menghalang-halangi orang untuk ingat kepada Allah, apalagi untuk sholat. Maka Allah sampaikan di ayat terakhirnya itu tadi, fahal antum muntahun, maka tidakkah kamu mau berhenti? Kalau kita menyadari ayat ini adalah firman Allah, di mana Allah adalah Maha benar dan Maha sempurna dalam hal segala macam, pasti orang itu akan berhenti. Karena orang langsung ditanyakan sama Allah, "Mana untuk mengetahui?" Maka maukah kamu berhenti? Jadi luar biasanya setan dalam mengganggu atau mengiming-imingi atau hendak membolak-balikkan hati manusia yang akan akan sadar terhadap apa yang dilakukannya, tapi setan terus-menerus menggoda kita, menggoda untuk supaya apa? Supaya melakukan hal-hal itu. Nah, oleh karena itu bukan hanya dahsyatnya setan menggoda, tapi juga dipengaruhi juga akhirnya oleh ketidaksadaran kita terhadap apa yang kita lakukan itu, karena pengaruh dari pengaruh dari khamar dan judi tadi, karena ketagihannya. Jamaah salah satu yang Allah SWT dengan melihat dasarnya kerusakan akibat judi dan minuman keras ini, Allah SWT berfirman, "Fahal antum muntahun, tidakkah kamu berhenti?" Maka kita lihat kerusakan yang sudah ada di tempat kita ini, di Indonesia khususnya. Tentunya kita tidak ingin kerusakan akibat judi ini terus berkembang, merusak semua sendi-sendi kehidupan kita, merusak masyarakat kita,
merusak keluarga kita, merusak keharmonisan hubungan keluarga, baik itu dengan istri maupun anak-anak. Dan kita tentunya akhirnya tidak ingin jadi bangsa yang gagal. Cukuplah derita itu sudah kita rasakan, kerusakan itu sudah kita alami, maka kita harus bangkit, maju berkembang dalam suasana masyarakat beragama dengan iman yang kuat dan amal soleh yang luas. Kita hendaknya saling mengingatkan satu sama lain agar kita menjadi masyarakat yang beradab, yang mengungguli bangsa-bangsa lain. Pagi ini kita tutup dengan firman Allah SWT. Kita lihat surat ke-3 surat Ali Imran, ayatnya ayat 104. Coba lihat surat Ali Imran surat ke-3 ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi ulaika hum muflihun. Siapa muflihun itu? Adalah orang-orang yang menyeru kepada kebajikan. Dia menyuruh yang ma'ruf, yang baik-baik. Amal ma'ruf itu amal yang pekerjaan yang baik, dan yanha 'anil munkar, dan kita mencegah untuk berbuat kemungkaran atau kezaliman yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Jadi dari kita adalah punya kewajiban dari masing-masing individu kita untuk senantiasa mengingatkan bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri kita, kemudian keluarga kita, baru kemudian tetangga-tetangga kita. Untuk apa? Untuk tidak melakukan perbuatan judi tadi. Karena kita tahu bahayanya bahwa judi itu adalah merusak sendi-sendi rumah tangga kita, merusak keharmonisan rumah tangga kita, merusak segala macam yang bisa menyebabkan keretakan atau perceraian, bahkan kriminalitas. Boleh jadi tingkat kriminalitas kita makin tinggi itu karena apa? Karena banyaknya orang yang terlibat di dalam perjudian tadi. Ada hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu walighu anni wa du'aya." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam adalah menyeru dan mengajak agar setiap kita berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar sebatas kemampuan kita. Tentunya ini adalah dimulai dari kita sebagai contoh. Kalau kita menyeru orang lain untuk berbuat baik, mencegah yang munkar, tapi kitanya berbuat munkar, ya pasti orang lain bakal melihat siapa lu aja kalau pernah sholat, lu ngajak orang sholat. Jadi mulai dari kita, semuanya berawal dari keteladanan kita. Untuk apa? Untuk melakukan perbaikan. Nah, kita punya kewajiban tadi dalam hadis balighu anni walau aja. Sampaikan kepada orang-orang walau hanya satu ayat. Kalau kita misalnya qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu esa, sampaikan pada orang bahwa Allah itu esa loh, lalu maha
esa tunggal, tidak berputra dan putraan. Jadi sampaikan hal itu pada orang-orang, pada keluarga kita, kepada lingkungan kita, supaya apa? Supaya kita mempunyai tugas, kewajiban kita itu selesai, karena kita mempunyai kewajiban untuk menyampaikan. Kalau di baliguan sampaikan kalau hanya satu ayat. Dan dalam ayat yang tadi disampaikan bahwa adalah hendaknya di antara kita ada segelombol orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang baru dan segala yang bukan. Dan tentunya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang beruntung itu orang yang mendapatkan nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak membalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapatkan surganya sebagai balasan bagi orang-orang yang beruntung. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada kami hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu kita niatkan bahwa semua yang kita lakukan itu, aktivitas kita ini hendaknya kita lakukan hanya untuk Allah dan karena Allah, supaya kita tidak kecewa, karena Allah pasti akan membalas apa-apa yang kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi jangan sampai kita hidup sia-sia, jangan sampai kita membuang waktu. Karena Allah SWT dalam surat Al-Mu'min disampaikan, qad aflahal mu'min, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Salah satunya adalah orang-orang yang tidak pernah lalai baik dalam hal melakukan sesuatu maupun dalam menggunakan waktu. Dan kita harus menggunakan waktu semaksimal mungkin. Semua sama mendapatkan 1 kali 24 jam sehari, tapi akan berbeda amalnya ketika orang itu bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Oleh karena itu, niatkan semua aktivitas kita dengan membaca basmalah. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau bekerja, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau apapun juga aktivitas yang baik, termasuk mengajak orang dalam kebaikan, kita harus membaca dalam Bismillah. Dengan begitu kita mendapatkan pahala. Pahala itu akan dengan sendirinya diberikan Allah SWT kepada mereka yang melakukan kebaikan dengan hanya untuk Allah dan karena Allah saja. Itu baik hanya bermanfaat. Sekali lagi kita tutup dengan doa majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika